anak-anakku semua, bertemu lagi di channel Ibu. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu perubahan lingkungan. Dan materi kita kali ini ada kaitannya dengan pencemaran tanah, juga pencemaran air, dan pencemaran suara. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya perubahan lingkungan itu diakibatkan oleh dua faktor. Ada yang faktor manusia, ada juga yang disebabkan oleh faktor alam. Apa aja sih contoh faktor manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan? Di antaranya penebangan dan pembakaran hutan secara liar yang padahalnya akan membakar atau memusnahkan sekian populasi tumbuhan. Kemudian juga ada misalnya perburuan hewan. Tentu kalau diburu secara liar musnah ya populasi hewannya. Kemudian juga bisa jadi kalau ada proses pembangunan sarana dan prasarana yang harus diawali dengan pembakaran atau penebangan hutan dulu di sebuah lahan. Berarti kan berubah ekosistemnya. Atau misalnya eksploitasi terumbu karang yang pada akhirnya akan membunuh sekian biota laut. Oh, yang di video sebelumnya sudah Ibu bahas tuh, ada diakibatkan kendaraan bermotor, polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Itu pun menyebabkan perubahan lingkungan, dan kendaraan itu adalah faktor manusia dong yang menyebabkannya. Dan selanjutnya ada yang disebabkan oleh faktor alam. Apa saja sih? Misalnya banjir, kemudian tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan faktor-faktor alam lainnya yang pada akhirnya sama-sama menyebabkan perubahan di bumi kita ini. Berbicara tentang pencemaran air, bagaimana sebuah perairan itu bisa tercemar? Itu ternyata salah satunya disebabkan oleh limbah pupuk yang berasal dari dataran tinggi, kemudian meresap melalui air tanah dan masuk ke wilayah perairan, sehingga menyebabkan kondisi tanah di perairan menjadi subur. Karena kita tahu dong, kalau fungsi dari pupuk itu kan untuk menyuburkan lahan pertanian ya. Nah sekarang terbawa air tanah masuk ke perairan, tanah di perairan yang menjadi subur. Dan apa yang bisa tumbuh dengan subur di daerah perairan? Tentunya ganggang dan tumbuhan air. Akhirnya muncullah istilah blooming atau ledakan populasi, baik itu pada ganggang ataupun pada tumbuhan airnya. Nah, apa akibatnya bila terlalu banyak alga atau tanaman air yang hidup, maka akan banyak sekali individu yang membutuhkan oksigen di perairan tersebut. Akhirnya ikan-ikan dan tumbuhan berkompetisi memperebutkan oksigen di situ, sehingga kadar air oksigennya menjadi berkurang. Belum lagi ditambah dengan sekian kematian, prosedur normal ya, bila sekian tumbuhan itu mati di bagian tertentu dan banyak jumlahnya, otomatis mengundang terjadinya proses penguraian oleh bakteri. Dan bakteri melakukan proses respirasi yang juga membutuhkan oksigen. Berarti selain tumbuhan dan ikan yang berkompetisi mendapatkan oksigen, bakteri pun berkompetisi pula. Semakin rendahlah kadar oksigen di air. Efek selanjutnya, saat terjadi kematian yang banyak, maka terjadi tumpukan sisa-sisa ganggang, sisa-sisa ikan. Oh iya, ikan juga karena kekurangan oksigen bisa jadi mati kan. Nah itu adalah efek selanjutnya, ikan-ikan mati. Kemudian juga menumpuk dan akhirnya dasar sungai menjadi dangkal.
Nah, kalau sungainya dangkal, tidak terlalu bisa menampung air dalam jumlah banyak, saat hujan turun dalam volume yang sangat banyak, akhirnya meluap. Muncullah efek terakhir, yaitu apa? Banjir. Nah, itulah yang disebut dengan eutrofikasi atau ledakan populasi ganggang di wilayah perairan yang menyebabkan kematian ikan, kematian sekian organisme di perairan, diakibatkan kurangnya oksigen pada air tersebut, dan juga efek selanjutnya menyebabkan pendangkalan dan berujung kepada banjir. Gitu ya. Sekarang kita akan coba bahas tentang pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah itu biasanya faktornya manusia juga dominan. Misalnya masuknya zat kimia ke tanah tentunya, dan menyebabkan perubahan komponen yang ada pada tanah alami. Misalnya karena sampah. Dan kita tahu sampah itu dibagi jadi dua ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah organik biasanya dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Bisa sisa makanan, kemudian sisa tumbuhan, dan juga sisa hewan. Sementara sampah yang anorganik biasanya bahan-bahan bekas yang suka kita buang ya, seperti bekas botol minuman, kemudian juga styrofoam, lalu plastik-plastik, dan juga barang-barang lain yang sudah tidak kita pergunakan lagi. Nah, itu semua bila terakumulasi dalam jumlah yang banyak di bagian tanah di bumi kita ini, maka dia akan mencemari tanah yang ada. Kemudian contoh yang lain misalnya adalah zat kimia. Ada pupuk misalnya di daerah pertanian, atau juga karena faktor limbah. Ininya salah satunya adalah 3R, reuse, reduce, dan recycle. Apa itu reuse? Reuse adalah menggunakan kembali. Misalnya barang-barang yang ada refillnya, itu bisa kita pakai lagi, seperti sampo atau sabun cair. Kita tidak usah terus-menerus membeli dengan botolnya, tapi cukup membeli refill dan kita gunakan kembali botol yang sebelumnya kita sudah miliki. Kemudian ada juga yang disebut dengan reduce. Reduce adalah meminimalisir penggunaan, seperti meminimalisir penggunaan kantong plastik yang ada, kecuali kalau kantong plastiknya yang organik ya. Nah, itu disebut dengan reduce karena kita mengurangi pemakaian bahan-bahan yang pada akhirnya bisa menjadi polutan. Kemudian yang ketiga adalah recycle, mendaur ulang. Yang bisa didaur ulang tentunya seperti sampah-sampah botol bisa dijadikan sebagai media tanam, menjadi pot-pot yang bisa menempel di dinding dan menghiasi dinding rumah kita menjadi lebih cantik. Kemudian juga cup bekas minuman bisa dijadikan tempat pensil, atau juga bungkus-bungkus dari kopi sachet itu bisa dijadikan tas, topi, dan kerajinan lainnya. Mengenai pencemaran suara. Apa sih pencemaran suara atau kebisingan? Itu adalah pencemaran yang diakibatkan oleh suara-suara yang berada di atas 50 desibel, itu satuan suara. Misalnya, orang sedang bertengkar hebat, ya. Kemudian juga kendaraan bermotor yang sangat memekakan telinga. Makanya kalau bisa knalpotnya juga disesuaikan supaya tidak menjadi faktor pencemar. Kemudian juga kalau yang rumahnya di dekat lintasan kereta api, suara kereta api pun bisa menjadi faktor pencemaran suara. Yang lainnya tempat-tempat yang berada di publik atau halayak ramai itu juga suaranya rata-rata di atas 50 desibel. Apa aja sih efeknya ketika kita merasa terbebani, merasa terganggu dengan sekian polutan tadi? Itu biasanya menyebabkan dampak psikologis dan juga dampak fisik. Kalau fisiknya berarti kan gangguan pendengaran ya. Kemudian kalau psikologisnya misalnya stres, depresi karena merasa terganggu,
Atau bisa juga faktor fisik lainnya, kita vertigo, gangguan pada bagian kepala kita. Nah, itu adalah efek-efek dari terjadinya pencemaran suara. Dan kuis kita kali ini adalah masih ada hubungannya sama video kemarin ya. 1. Apa kaitan lockdown COVID-19 terhadap polusi udara di 2020 kali ini? Yang kedua, silahkan Ananda buat satu produk sederhana dari recycle sebagai upaya menanggulangi pencemaran tanah. Teknis pengumpulan produk itu silakan Ananda buat dalam bentuk video yang akan dikirim ke Google Classroom masing-masing ya. Kalian sudah punya kodenya, termasuk juga untuk pengumpulan dari analisis yang pertama. Oke, itu tadi pembahasan kita untuk sesi kali ini. Dan ditunggu tugasnya ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget, subscribe, like, and comment. See you!